Halo guys, aku mau cerita ini hari pertama pertama kali banget aku pergi ke Palangka bener-bener sendirian. Aku sebelumnya nggak pernah pergi ke Palangka dan ini bener-bener pertama kalinya. Sebelumnya tuh aku tuh ke Banjar jadi cuma lewat doang. Dan itu pun sama orang tua aku dan ini pertama kalinya aku sendirian. Ini aku udah di bis, aku naik bis dari rumah aku itu jam 18.30 tapi nyampe dari rumah aku itu jam 7 malam. Jadi aku baru naik bis jam 7 malam dan aku udah deg-degan banget kan karena aku nggak pesan hotel. Ya sekalian tahu kan untuk ujian CPNS ya kan infonya dadakan banget dan aku dapat sesi pertama. Sedangkan rumah aku sama tempat tesnya itu jaraknya 10 jam itu baru nyampe terminal. Dan ini dia aku lagi jalan-jalan terus aku ketemu teman yang kebetulan juga dia daftar CPNS. Awalnya aku udah kayak aduh gimana nih aku sendirian, nggak taunya aku ketemu teman baru di bis tapi dia ada keluarga di Palangka jadi dia uh, tinggal di tempat keluarganya dan aku bermalam di terminal. Nggak bermalam sih sebenarnya, dan ini aku udah sampai di Sampit. Aku nggak tahu ini bundaran apaan, aku juga lupa, tapi yang jelas ini aslinya bagus banget makanya aku videoin. Karena aku ini baru bangun tidur dan ngelihat sesuatu yang terang gitu gak sih? Kalian kalau di bis gitu gak sih? Kalian tuh tidur terus kebangun gara-gara ada sesuatu yang terang. Udah karena bagus aku videoin. Dan dia sebelumnya itu kan sekitar jam berapa itu di daerah Sampit, om-om supirnya itu bunyiin telolet gitu karena ada beberapa anak muda yang ngumpul di situ dan mereka minta si om sopirnya itu membunyikan suara klakson mobilnya dan itu sumpah lucu banget. Ini tempatnya bagus polre pokoknya rapi banget. Nah ini masih di Sampit. Di Sampit ini kayak banyak banget bundaran, tapi aku nggak tahu bundaran apa aja karena aku juga nggak pernah sama sekali ke Sampit, cuman lewat-lewat doang aja. Tapi boleh sih kapan-kapan aku bakal ke Sampit. Dan ini kita udah nyampe di terminalnya Sampit dan aku lapar banget. Jadi bukan, ini bukan di terminalnya Sampit ya. Ini masih di tempat makan kalau nggak salah. Oh nggak, bener ini udah nyampe terminal Sampit karena sebelumnya aku nggak sempat videoin. Aku lapar banget dan aku mau beli pentol yang legend banget. Pentol Sampit kan katanya enak, jadi aku beli di tempat yang paling rame. Mana ya pamannya, itu bisnya aku. Dan dia terminal itu selalu rame ya, nggak pernah sepi ya, meskipun di Kalimantan terminalnya juga rame, meskipun nggak serame. Tapi di Jawa itu kan kalau udah malam sepi, kalau di Kalimantan mah masih rame-rame aja meskipun udah malam. Nah ini dia, aku udah beli pentolnya itu 2000-an, gede. Aku beli macam-macam, ada yang jamur, ada yang isi telur sama yang biasa. Pentolnya tuh kurang panas, tapi aku coba lagi besoknya, enak, emang enak sih pentolnya, enak, gede-gede 2000. Meskipun pentolnya nggak panas itu ukurannya nggak susut banyak gitu loh, kan ada kan pentol-pentol yang emang susut banyak gitu kalau misalnya nggak dipanasin. Kalau ini enggak, dan pentolnya enak, sausnya juga enak. Aku sebenarnya mau minta kuah ke pamannya kan, cuman karena rame jadi males gitu antri, karena ada mas-mas tadi kan bikin mie, dia minta kuah pamannya dan itu tuh antri gitu loh minta kuahnya. Aku males jadi aku makan ini. Nih lihat pentolnya segede itu, emang enak banget sih pentolnya. Dan aku pasti beli ini sih kalau di Sampit karena pas pulang itu aku juga beli ini. Aku sampai Sampit itu sekitar jam berapa ya, mungkin setengah 11 malam makan guys, setengah 11 malam karena aku kelaparan banget. Aku benar-benar menikmati makan pentolnya. Ini aku sambil ngobrol-ngobrol sama teman aku, dia daftar CPNS juga tapi dia beda formasinya sama aku, dan kita juga beda tempat. Aku di Loka Hotel dan dia ada di BKN-nya Palangkaraya. Tapi aku bersyukur banget sih, jadi aku nggak gabut-gabut banget. Dan ini aku emang lagi males make upan ya karena udah malam. Oke, ini aku mau bersihin muka, ini udah dalam bis lagi. Kalau kena cahaya bagus juga ya videonya.
Nah ini kita udah mau siap-siap berangkat, lagi nyusun-nyusun barang di bagasi. Jadi ada yang naik dari Sampit ke Palangkaraya. Terus udah ini perjalanan lagi, udah malam. Ini aku sambil bersihin muka karena muka aku kotor banget kan. Aku dari balik kerja itu belum sempat bersihin muka. Jadi aku balik kerja langsung pergi ke Sampit. Ini udah pagi aja. Ini aku udah mandi. Aku nyampe terminalnya itu jam 5. Jam 5 pagi. Aku sarapan bentar dan ini aku mau berangkat ke lokasi tesnya. Karena Grabnya itu nggak boleh masuk di terminal, jadinya kita harus keluar dulu dari terminalnya dan nggak jauh. Barang aku titipin ke resepsionis. Ini kita udah naik Grab. Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh sih lokal hotelnya. Aku nge-grab mobil ini berdua lagi sama teman baru karena dia juga sama nginepnya di terminal. Karena kalau booking hotel itu kayak sayang gitu. Sayang karena aku langsung pulang habis tes. Dan menghemat uang juga karena booking hotel sehari itu 150-an, bukan hotel 300-an, Wisma itu 100-an, kos-kosan 150, kan mahal banget ya. Jadi ya sudah, kita tidur di terminal karena terminalnya juga aman sih, lebih aman terminal Palangkaraya daripada di Jawa, karena kalau di Jawa itu terminalnya terlalu rawan. Udah deh, ini kota Palangka, cuacanya nggak panas. Aku tesnya itu jam 10.30 dan kita memang diwajibkan datang 90 menit sebelum tesnya berlangsung karena kita ada minta pin gitu loh, antri minta pin, setelah itu baru masuk ke ruangannya. Bersyukur banget dapet waktunya jam segitu karena nggak panas. Ini ada bundaran, aku nggak tahu bundaran apa, pokoknya bundarannya itu bagus. Bentar lagi sampai sih. Sebenarnya ada tempat wisata guys, cuman aku nggak tahu di mana, dan aku sama teman aku bukan orang Palangka, jadi kita tidak tahu apa-apa. Ini udah selesai tesnya, kita mau neduh dulu karena panas. Selesai tesnya jam 12. Ini aku sama teman-teman baru aku, dan kita langsung pesan Grabnya ini pulangnya 19.000, berangkatnya tadi 18.000. Ini dia penampakan kota Palangkaraya. Tapi aku senang sih, lucu aja gitu habis selesai tes, jadi kayak relax. Tapi untuk hasilnya pasrahkan aja, kalau emang rezeki kan pasti dapet karena emang saingannya banyak banget. Oke, ini udah selesai, kita juga udah makan, akhirnya langsung gas pulang jam 15.30. Lihat kanan kirinya masih hutan banget kan kalau di daerah Kalimantan. Dan rumah-rumahnya kayak gini guys, jadi kayak jaraknya tuh emang jarang banget. Ini bukan yang di kotanya, masih di pinggiran gitu loh, karena kan bis nggak mungkin lewat kota ya, nggak sih, jarang gitu bis lewat kota gitu kalau di Kalimantan. Kalau di Jawa kan banyak sih bis yang lewat kota karena ada beberapa orang yang transportasinya menggunakan bis kayak ke pasar atau kemana. Kalau di Kalimantan itu biasanya yang jarak jauh antar kota antar daerah baru pakai bis, yang lainnya pakai taksi kuning ya namanya, yang kayak mikrolet gitu loh aku bilangnya. Terus masih banyak banget sawit. Kalian tahu kan kalau misalnya sawitnya Kalimantan tuh penghasil sawit terbanyak atau keberapa sih, setelah Sumatera juga banyak sih. Ini waktu sore hari aku sempat tidur di bis karena emang ngantuk banget. Ini bisnya aku kena murah banget ya, 170, karena yang awal itu 235. Tapi memang beda banget ya bis yang 170 sama yang 235. Tapi nggak apa-apa, setidaknya aku menghemat uang karena perjalanan aku untuk tes itu masih panjang banget. Dan aku juga nggak tahu hasilnya gimana kan, jadi memang harus banget untuk menghemat uang begitu guys. Nih bener-bener gak ada rumah kan ya, kanan kirinya beda banget sama di Jawa. Kalau di Jawa itu mah rame pol, kanan kiri mah rumah, sampai di Jawa itu nggak ada halamannya gitu loh. Kalau di sini halamannya nggak luas, bukan nggak ada sih, halamannya tuh kecil gitu. Kalau di Kalimantan itu luas pol, tapi kalau di kotanya ya tetap rame sih. Ini kan di pinggirnya. Tapi kadang aku bayangin deh, kalau misalnya mereka punya rumah di situ sendirian, kanan kiri tuh nggak ada warung, nggak ada tetangga. Ada tahu, cuman aku lupa videoin. Aku habis ngelewatin rumah itu,
Terus gimana cara dia minta tolong, gimana cara dia beli sayur. Nah, ini kita ngelewatin sungai. Ini kayaknya sungai terpanjang sih di Kalimantan. Kalian tahu kan sungai apa yang terpanjang di Kalimantan? Dan ya ini udah malam aja. Ini kayaknya sekitar jam 10-an kalau nggak salah ya, atau jam 9, 8, pokoknya sekitar jam segitu. Dan aku itu sempat panik kan, bilang ke kernetnya, "Pak, aku turun di pinggir jalan karena aku nggak di pemberhentian terakhir turunnya. Nih, ini mau beli bensin dulu kayaknya." Iya, beli bensin juga. Beli bensinnya tuh antri, guys. Dan kalian tahu nggak aku nyampe rumah jam berapa? Aku nyampe rumah itu jam 2. Jam 2 pas, enggak, jam 2 pas itu aku baru turun depan gang rumah aku.